Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, minggu kedua setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17 dengan tema atau topik pengikut Tuhan yang setia. Saya baca demikian firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu dicumlailah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana dengan topik kita adalah tentang kesetiaan, tentang sikap yang setia. Kalau boleh saya katakan, pada umumnya situasi sering membuat kita berubah. Situasi sering membuat kita berubah. Boleh saja seperti ini. Tadi kita siang sudah punya kesepakatan dengan teman-teman
Nanti sore kita bareng-bareng gereja ya jam 5. Oke, kita jam 5 ya. Tiba-tiba hujan. Wah, telepon lagi. Halo, tadi kan kita sudah janji ibadah jam 5. Iya, tapi kan ini hujan. Terus gimana? Ya kan hujan gak mungkin gereja kita. Jadi situasi itu membuat mereka berubah. Sekalipun awalnya mereka sudah komit, sudah punya kesepakatan bareng ya jam 5 ya. Tapi ketika situasi terjadi perubahan. Bisa saja kita bersenda gurau, yang naposo sama naposo, teman sama teman, laki-laki sama laki-laki, asik bermain, tertawa, gembira, senang. Tiba-tiba temannya itu kesiku jidatnya atau mulutnya berdarah. Situasi itu karena siku itu kena ke mulut atau ke jidat, ke kepala, situasi langsung berubah. Kamu sengaja ya? Kamu anggap remeh ya? Yang tadinya sama-sama bermain, sama-sama tertawa, tapi ketika ada sesuatu itu bisa langsung berubah. Jadi situasi sangat sering membuat kita berubah. Bisa saja kita sebagai anak baik, hormat sama orang tua, tapi karena situasi kita bisa marah, emosi, bahkan lebih gawat lagi melakukan kejahatan. Ada beberapa tahun yang lalu ini anak remaja yang selalu tanda kutip dibanding-bandingkan orang tuanya sama abang-abangnya. Ketika menerima rapot, nilainya enggak bagus. Sehingga bapaknya bilang sama dia, "Nih lihat nih rapotmu. Kamu enggak rajin belajar. Tuh lihat abangmu. Nilainya bagus." Karena selalu dibanding-bandingkan. Tuh lihat tuh abangmu, kamu tidur aja, kamu malas aja, kamu main aja. Lihat abangmu. Anaknya yang tadinya begitu hormat, tapi karena selalu dibanding-bandingkan, situasi itu membuat hatinya tidak enak. Bukan tidak enak, marah, emosi. Maka suatu malam ketika bapaknya mau tidur, si anak remaja ini memukul dengan balok kepala bapaknya. Dipukul sampai mati. Ternyata kelihatan sama ibunya. Tadinya tidak ada rencana yang lain. Dia mau pukul bapaknya. Kelihatan sama ibunya. Ketahuan sama ibunya. Maka situasi ini membuat si anak panik. Mama makanya dipukul. Mamanya dipukul. Menjerit. Karena menjerit situasi berubah. Abang-abangnya bangun. Lalu ada apa di kamar bapak, mama? Abangnya masuk ke kamar, rupanya dia juga sudah menunggu abangnya. Dan dipukul. Situasi itu membuat dia berubah. Jadi sekali lagi, sadar atau tidak, situasi-situasi yang kita alami sering membuat kita mengambil sikap yang berbeda. Tadinya sudah seperti ini, tapi ketika situasi, maka terjadilah sesuatu yang tidak baik. Yang mau kita lihat, Naomi tidak seperti itu. Situasi sangat mengganggu buat Naomi dan keluarganya. Kalau kita pikirkan, orang tua menyuruh anak-anaknya menikah, pastilah di hati orang tua ini bahagia,
apalagi alak Batak muloboinian, ya semua anak-anaknya mangolima, boruna mulima, saurumatua mah ada kebahagiaan. Tapi di sini Naomi punya anak 2, dinikahkan, anaknya mati. Harapan dia, loh, pasti bahagia, senang, gendong cucu. Tapi realita yang dia alami, situasi yang dia hadapi begitu sakit dan berat, pahit. 2 anaknya 2 meninggal. Tapi apakah karena situasi itu Naomi berubah? Apakah karena penderitaan yang dia alami, dia jadi emosi, jadi marah? Ternyata tidak. Ini makanya tadi kalau kita hubungkan dengan topik tentang kesetiaan, apapun yang kita alami, seberat apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun kekecewaan kita, janganlah perilaku kita jadi berubah. Naomi begitu pedihnya, pahitnya. 2 putra kebanggaannya harus meninggalkan dia. Dan dia tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kejahatan. Dia tidak mengatakan kepada parumennya, kamu ini perempuan sial, kamu pembawa sial. Dia tidak katakan demikian. Gara-gara kamu anak saya mati. Sedikit pun tidak ada pemikiran yang lain yang tidak benar dari hati Naomi. Tapi apa yang dikatakan Naomi? Penderitaan, rasa sedih, kehilangan. Tapi dia tetap melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menunjukkan hati yang baik, hati yang murni. Makanya dia berkata kepada parumennya yang 2 ini, anak-anakku, pulanglah. Pulanglah. Kamu jangan merasa terikat. Kamu tidak akan salah kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu. Kamu tidak salah karena suamimu sudah meninggal maka kamu akan menikah. Silahkanlah. Ayo. Kamu akan semakin menderita kalau bersama dengan saya. Jadi dia tidak marah, tidak menuntut menantunya perempuan ini. Dia tidak berkata, anak saya sudah meninggal, maka kamu berdua menggantikan di rumah ini. Dia tidak katakan seperti itu. Kamu harus membantu saya, seperti anak saya yang membantu saya. Tapi justru kekecewaan, penderitaan, rasa pahit yang dia rasakan tidak menggugah, tidak merubah sikapnya untuk melakukan kebenaran. Ayo, kalau mau pulang silakan pulang. Saya tidak mungkin lagi punya anak. Dan kalaupun saya nanti menikah punya anak, berapa lama kamu tunggu? Ayo kamu pulang ke rumah orang tuamu, silakan cari hidupmu yang lebih baik. Itulah sikap yang benar yang dilakukan oleh Naomi. Dan 2 menantunya itu mengambil sikap yang berbeda. Karena didorong, ayo pulanglah, ayo pergilah, ayo cari hidupmu, buka lembaran baru. Maka salah satu menantunya yang kita baca tadi di sini namanya Orpa. Ketika didorong, ayo kamu pergi, pulanglah, carilah hidupmu, buka lembaran baru.
Maka Orpa itu memeluk, mencium mertuanya, pamit. Ya, saya permisi. Ya, saya akan mencari hidup yang baru. Saya akan kembali ke orang tua saya. Maka dia pergi. Tapi Ruth, menantunya yang kedua, sekalipun mertuanya mengatakan, lihat tuh Orpa sudah pergi loh. Iparmu sudah pergi, ayo kamu enggak masalah, pergi pulang. Tapi Ruth, seperti yang kita katakan, ada peluang untuk pergi. Tapi situasi itu, peluang itu tidak membuat sikapnya meninggalkan mertuanya. Ruth menunjukkan kesetiaannya. Kalau kamu mengatakan saya harus kembali ke orang tua saya karena memang tidak jadi masalah itu, tapi bagi saya itu masalah. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Itulah kesetiaannya. Di mana kamu bermalam, saya bermalam di situ. Di mana kamu tinggal, saya tinggal di situ. Bahkan di mana kamu mati, saya mati di situ. Allahmu, itulah menjadi Allahku. Kesetiaan dari Ruth bersama dengan ibu mertuanya untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan, rasa pahit dan penderitaan. Itulah yang ditunjukkan oleh Ruth. Itulah yang ditunjukkan oleh Naomi. Rasa pahit yang dia rasakan, tapi dia selalu setia untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan inilah juga menjadi pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara bagi kita. Apakah tantangan yang kita hadapi, apakah pergumulan yang kita hadapi membuat kita melakukan perlawanan? Atau sebaliknya, ketika kita mengalami masalah-masalah, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, kita semakin menunjukkan kesetiaan kita. Ya Tuhan, tolong saya. Apakah ketika persoalan menerjang kita, menghempas kita, sehingga kita semakin menjauh dari Tuhan kita? Atau justru tantangan-tantangan itu, ombak-ombak yang menerjang itu, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan kita? Kita diingatkan supaya menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang setia. Kita tidak lepas, tidak bebas dari masalah. Tapi kadang masalah itu selalu silih berganti, selalu silih berganti. Bahkan bukan hanya silih berganti, makin berat, makin berat, makin berat. Tapi di situ kita diingatkan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Janganlah situasi yang kita hadapi membuat sikap kita berubah. Tapi situasi apapun yang ada di hadapan kita, mari bersama-sama kita hadapi dengan memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita dikuatkan, dimampukan menghadapinya. Bisa saja hubungan kita dengan pacar kita, hubungan kita suami dengan istri kita, hubungan anak dengan orang tua, janganlah itu membuat kita mengambil sikap yang tidak benar. Tetapi tetaplah melipat jari jemari kita, meneduhkan hati kita, menundukkan kepala kita untuk mohon tuntunan Tuhan untuk memenangkan semua persoalan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak mengatakan kita mau mengalami seperti Naomi ini. Tapi siapakah di antara kita sebagai orang tua yang sudah kehilangan anaknya?
Apakah rasa kehilangan itu membuat dia menjauh atau semakin setia kepada Tuhan? Siapakah kita sebagai anak yang merasa kehilangan akan orang tua? Membuat dia semakin mendekatkan diri pada Tuhannya atau justru semakin amburadul hidupnya? Ketika papa mamanya meninggal, dia hidup sendiri, semena-mena, bebas. Apakah begitu? Atau justru melipat jari jemarinya, membuka hatinya untuk mohon tuntunan Tuhan? Apapun persoalan kita, mari kita belajar dari Naomi yang tetap melakukan kebenaran. Mari kita belajar dari Ruth yang begitu setia untuk mendampingi orang tuanya, untuk setia menyembah Tuhannya. Kiranya melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hati kita semakin terbuka untuk mengoreksi diri, supaya apapun situasi yang kita hadapi, hadapilah dengan iman. Jangan hadapi dengan emosional. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah adalah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan. Bisa saja banyak problema di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, atau juga dalam rumah tangga kami, atau juga dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan ingatkan kami bahwa semua persoalan itu harus kami hadapi dengan kebenaran dan kesetiaan, bukan dengan amarah dan emosi. Berkati kami Tuhan semua jemaat-Mu, mulai dari bayi sampai orang tua, supaya kami menjadi jemaat yang setia kepada-Mu. Berkati Tuhan pertumbuhan para bayi supaya sehat jasmani dan rohani. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada anak-anak yang belajar, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna, yang berhasil kelak. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang menginginkan keturunan. Berkati Tuhan buah kandungan para ibu, supaya dengan berkat-Mu, kerinduan mereka untuk mendapatkan anak-anak di tengah-tengah keluarganya tercapai sesuai dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah keluarga atau di luar rumah, berdagang, jualan, atau apapun pekerjaan jemaat-Mu. Berkati Tuhan, supaya dengan berkat-berkat-Mu di dalam pekerjaan, mereka semakin merasakan bahwa Engkau setia mengasihi, dan mereka juga setia untuk mengikuti Engkau. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau tambahkan usia, tambahkanlah juga rezeki, berikan kesehatan, jauhkan mara bahaya dan sakit penyakit. Keluarga yang berulang tahun, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, semakin berikan sukacita, ikat dengan kasih sayang, supaya keluarga itu adalah keluarga yang setia, yang berbahagia bersama dengan keturunannya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk semua dosa, kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.